Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini, Kamis 3 Februari 2022. Luar biasa, Tuhan tetap mengizinkan kita menjalani perjalanan hidup yang Tuhan percayakan. Melandasi semua kegiatan kita sepanjang hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami anak-anak-Mu sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab Tuhan sangat mengasihi dan melindungi kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami menyiapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu akan memampukan kami memahami dan dimampukan menerjemahkan dalam hidup keseharian yang Tuhan karuniakan. Bersabdalah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 9b sampai 31. Firman Tuhan. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarias dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Tanda pertobatan. Pertobatan Saulus masih membuat pengikut Kristus tidak percaya bahwa masih ada yang takut kepada Saulus. Namun tanda-tanda pertobatan Saulus dibuktikan oleh penulis Kisah Para Rasul melalui dua hal. Perbuatan Saulus setelah ia bertobat dan penyertaan Roh Kudus di dalam seluruh proses tersebut. Ketika Saulus bertobat, ia giat memberitakan dan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Segala pemberitaan dan pengajaran itu dilakukan oleh Saulus dengan sikap yang berani. Sikap segera dan berani yang ditunjukkan oleh Saulus ini
merupakan suatu tanda bahwa Saulus kini telah percaya pada Yesus sebagai Mesias. Meskipun tidak semua orang dapat menerima perubahan dramatis, Paulus ini sebagai hal yang positif, baik di Damsyik maupun di Yerusalem. Saulus ingin dibunuh oleh mereka yang tidak suka pada perubahan tersebut, bukan saja dari kalangan orang yang tidak percaya, tetapi bahkan dari kalangan orang percaya pun. Saulus menghadapi sejumlah tantangan. Bagi orang yang belum percaya, dia adalah musuh. Bagi orang percaya, ia dijauhi karena memiliki reputasi yang mengerikan. Walaupun demikian, dengan penyertaan Roh Kudus, segala tantangan dan kesulitan itu dapat dilewati oleh Saulus. Ketika Saulus terancam, Roh Kudus meluputkan Saulus dari bahaya. Ketika Saulus dijauhi, Roh Kudus menyediakan seorang teman yang mau menerima dia. Kisah pertobatan Saulus ini mengajarkan pada kita bahwa pertama, suatu pertobatan selayaknya membawa perubahan hidup pada arah yang baik. Kedua, suatu pertobatan juga membawa kita pada risiko dan tantangan berkaitan dengan iman kita. Dan ketiga, sebagai orang percaya kita harus senantiasa bersandar pada pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Firman-Mu sungguh menjadi pedoman dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Tiada yang lain kami andalkan dalam hidup ini selain Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus. Itulah yang akan menguatkan seluruh jemaat agar tetap bertahan dalam perjalanan kehidupan ini, sekalipun mengalami berbagai hal baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Bila semuanya dibawa ke dalam tuntunan, kuasa dan rancangan Tuhan, sehingga dalam keikhlasan mampu menerima semuanya itu dan tetap bersyukur dan tetap menjalankan perjalanan hidup ini di bawah terang firman Tuhan. Bapa dalam sorga, saat ini kami mau berdoa untuk perjalanan kehidupan segenap keluarga kasih kami di tengah-tengah jemaat, mendoakan keluarga Bapak Prayan Tayala, keluarga Bapak Dotroni Pasambe, keluarga Bapak Sarasa Baneringgi, keluarga Bapak Yosafat Yoram Leubisa, keluarga Ibu Asri Kristi Natalia Tarukalo, keluarga Bapak Wendy Lomo. Dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan akan terus ada bersama dengan segenap keluarga kasih kami ini, menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Mendoakan pelayanan pendeta, penatua, dan diaken dimanapun berada di lingkup pelayanan gereja Toraja. Tuhan memberkati sehingga dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan boleh dilaksanakan dengan penuh sukacita dan segala hal yang berkenan dengan Tuhan sehingga diwujudkan dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada masing-masing. Mendoakan anggota jemaat yang berada dalam lanjut usia, Tuhan tak memberikan semangat kepada segenap orang tua kami, kuat dalam iman, sehat oleh karena Tuhan yang mengasihi dan menolong dan memberikan kegembiraan sekalipun berada usia tua, tetapi mereka tetap dilingkupi oleh Tuhan dengan kasih sayang dan kedamaian menjalani masa-masa tua mereka. Bersyukur bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan menolong menyertai sehingga pertambahan usia itu menjadi ungkapan iman yang luar biasa kepada Tuhan untuk selalu hidup di dalam Tuhan dengan kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Juga akan bergumul bersama dengan jemaat yang sakit, terus mendoakan akan kasih kami Bapak Yosafat, anak kami Grace, Opa Vivo, dan mungkin masih ada untuk jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan mengasihi dan menguatkan mereka menghadapi kesakitan yang sedang digumuli, dan Tuhan menjamah dan menolong sehingga kesembuhan itu boleh nyata dari Tuhan dalam kehidupan kekasih kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa atas hal-hal yang akan dilaksanakan, dilalui dan usahakan serta perjuangkan di hari ini dalam iman oleh segenap jemaat. Tuhan berkati, menyertai sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Bapa di sorga, inilah ungkapan syukur dan pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan menolong dan menyertai. Segala puji dan hormat hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.